Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Septiana, NIM 22061129. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan DFA dan NFA dan menjelaskan pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler, kemudian membuatkan DFA yang ekuivalen dengan NFA. Kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA dapat dilihat dari aspek transisi, pembacaan, string, dan implementasi modelnya. Berikut adalah penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan keduanya. 1. Transisi. NFA. Kelebihan NFA terletak pada kemampuannya untuk memiliki transisi non-deterministik yang memungkinkan suatu state dapat memiliki lebih dari suatu transisi untuk simbol yang sama. Hal ini memungkinkan NFA untuk mengenali bahasa yang lebih kompleks dengan lebih sedikit state dibandingkan dengan DFA. Kelebihan DFA terletak pada deterministiknya transisi, yang berarti setiap state hanya memiliki satu transisi untuk setiap simbol. Hal ini membuat DFA lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Kedua, pembacaan string. Kekurangan NFA terletak pada pembacaan string yang membutuhkan backtracking. Karena transisi non-deterministiknya, NFA harus mencoba semua kemungkinan jalur transisi untuk membaca sebuah string. Hal ini dapat mengakibatkan kompleksitas waktu yang lebih tinggi dibandingkan dengan DFA. Kelebihan DFA terletak pada pembacaan string yang lebih efisien karena deterministiknya transisi. DFA dapat langsung mengikuti jalur transisi yang tepat untuk membaca sebuah string, tanpa perlu mencoba semua kemungkinan jalur seperti yang dilakukan oleh NFA. Ketiga, implementasi model. NFA. Kelebihan NFA dalam implementasi modelnya terletak pada fleksibilitasnya. NFA memungkinkan adanya transisi epsilon, yaitu transisi yang tidak membutuhkan input simbol. Hal ini memudahkan dalam pemodelan bahasa yang memiliki aturan yang kompleks, seperti bahasa yang mengandung epsilon produksi dalam tata bahasa formal. Kelebihan DFA dalam implementasi modelnya terletak pada kesederhanaan struktur. DFA memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan dengan NFA, sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk tabel transisi atau diagram state. Kesimpulannya, NFA memiliki kelebihan dalam hal kemampuan mengenali bahasa yang lebih kompleks dengan lebih sedikit state, serta fleksibilitas dalam pemodelan bahasa yang kompleks. Namun, NFA memiliki kekurangan dalam pembacaan string yang membutuhkan backtracking dan kompleksitas waktu yang lebih tinggi. Di sisi lain, DFA memiliki kelebihan dalam pembacaan string yang lebih efisien dan kesederhanaan struktur yang mudah diimplementasi. Namun, DFA memiliki keterbatasan dalam mengenali bahasa yang kompleks dengan jumlah state yang lebih banyak. Kedua, menjelaskan pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler, kemudian membuatkan DFA yang ekuivalen serta pembacaan string minimal 3 buah. NFA adalah suatu jenis automata yang digunakan untuk mengenali bahasa reguler. Pembuatan NFA melibatkan beberapa langkah berikut. 1. Menentukan alfabet. Pertama, menentukan alfabet yang digunakan dalam bahasa reguler yang akan dikenali oleh NFA. Alfabet adalah himpunan simbol-simbol yang dapat digunakan dalam bahasa tersebut. 2. Buat keadaan. Buatlah kumpulan keadaan-keadaan yang akan digunakan dalam NFA, seperti keadaan mewakili kondisi yang bisa terjadi saat NFA berada dalam proses pengenalan bahasa. Salah satu keadaan harus ditandai sebagai keadaan awal, dan beberapa keadaan mungkin juga ditandai sebagai keadaan akhir, atau final state. Ketiga, menentukan transisi. Setiap keadaan dalam NFA dapat memiliki transisi keadaan yang lebih berbeda tergantung pada simbol yang diterima. Untuk setiap keadaan dan simbol di alfabet,
Tentukan keadaan-keadaan mana yang dapat dicapai. Ini dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel transisi atau grafik. Keempat, tambahkan transisi kosong atau epsilon transition. NFA juga dapat memiliki transisi kosong yang memungkinkan untuk pindah ke keadaan baru tanpa membaca simbol apapun. Transisi ini disebut juga epsilon transition jika bahasa reguler mencakup operasi seperti pengulangan atau alternatif. Transisi kosong ini sangat berguna. Kelima, atau yang terakhir, menentukan keadaan akhir. Menentukan keadaan-keadaan yang merupakan keadaan akhir atau final state di mana NFA akan berhenti dan mengenali bahasa reguler yang diberikan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa string input telah diterima dan bahasa reguler terpenuhi. Untuk pembuatan contoh DFA-nya, saya sudah membuat diagramnya dan juga tabelnya seperti ini. Untuk contoh stringnya, saya akan membuat tiga buah contoh seperti 001, kedua 01101, ketiga 11001. Untuk contoh yang pertama 001, apakah ditolak atau diterima? Jawabannya ditolak karena tidak mengikuti transisi dari DFA tersebut. Untuk contoh nomor 2 01101, diterima ataukah ditolak? Jawabannya diterima karena transisi dari 01101 sampai ke state akhir. Dan yang terakhir atau yang ketiga 11001. String ini diterima karena transisi dari 11001 sampai ke state akhir. Seperti ini. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.